Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Azab kubur akan menimpa pada umat yang berbuat dosa di dunia dan tidak bertaubat hingga akhir hayatnya. Ada beberapa perbuatan sepele yang ternyata bisa membuat kita terkena azab kubur. Lalu perbuatan apa sajakah itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut orang muslim wajib tonton kisah nyata azab kubur karena dua hal sepele ini, versi dari Magenta Islam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perbuatan sepele yang berujung azab kubur. Sahabat beriman, perbuatan dosa kecil atau besar akan membuat kita menerima azab yang amat pedih. Bahkan hal sepele sekalipun bisa membuat kita terkena azab kubur. Seperti kisah Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW pernah melintasi kedua kuburan umat muslim. Lalu beliau memberitahukan bahwa kedua umat tersebut mendapatkan azab kubur yang amat pedih. Ia juga mendengar rintihan atau teriakan dari umat yang terkena azab di dalam kubur tersebut. Ketika hal itu terjadi, Rasulullah SAW memberitahu penyebabnya bahwa kedua umat tersebut mendapatkan azab bukan karena perkara besar, tetapi hanya sesuatu hal yang sepele dan dianggap tidak penting bagi sebagian orang. Rasulullah SAW bersabda, salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis. Ketika dia kencing atau buang air kecil, gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya. Dari kisah tadi kita pun harus menghindari dua perbuatan tadi dan selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, walaupun itu sangat sepele saja. Azab untuk para pemfitnah. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, sahabat beriman. Saat ini banyak orang yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah. Para pelaku fitnah selain merugikan orang lain, dirinya pun akan merasakan kerugian dan balasan dari Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis, akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, azab yang amat pedih akan menimpa para pelaku pemfitnahan. Tidak mempedulikan najis pada tubuhnya. Tidak sedikit orang yang tidak mempedulikan najis yang melekat di tubuh atau pakaian yang digunakannya. Ternyata perbuatan sepele ini bisa membuat kita terkena azab kubur yang amat pedih. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu jika ingin melaksanakan sholat, tubuh dan pakaian kita pun harus bersih dari najis. Dalam hadis pun diterangkan, apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeriknya kemudian membasuhnya dengan air. Setelah itu ia boleh mengenakannya untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tidak diperhatikan, maka sholat tidak sah dan azab akan menimpa diri kita. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian termasuk umat yang lalai tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.